Salam sejahtera Bapak Ibu, kita jumpa lagi dalam Sapaan Firman. Selamat Pentakosta untuk Bapak Ibu sekalian. Tema kita hari ini adalah pribadi yang menghidupkan. Bacaan kita dari Yohanes 20 ayat 22. Dan sesudah berkata demikian, ia, Yesus, mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, bacaan teks kita dalam Minggu Pentakosta menggunakan Yohanes dalam melihat pencurahan Roh Kudus. Kata yang dipakai dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 22 mengajak kita menelusuri apa yang ada dalam Perjanjian Lama. Kata yang dipakai adalah mengembusi para murid, mengembusi mereka, dan mereka menerima Roh Kudus. Kata mengembusi adalah kata yang penting dalam Perjanjian Lama. Kata ini muncul dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 7 dalam terjemahan Alkitab berbahasa Yunani atau Septuaginta. Di dalam peristiwa Kejadian pasal 2 ayat 7 adalah peristiwa penciptaan ketika Allah menciptakan manusia. Kata mengembusi juga muncul dalam kitab Yehezkiel 37 ayat 9. Ketika Yehezkiel menyaksikan penglihatan di lembah yang penuh dengan tulang belulang, lalu tulang-tulang itu hidup, bergerak, dan hidup. Kata yang dipakai adalah kata mengembusi, kata emfisau. Kata ini bermakna menghidupkan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Injil Yohanes mau menekankan sebuah hal yang prinsip dalam peristiwa Pentakosta, yaitu menghidupkan. Roh Kudus diberikan untuk menghidupkan para rasul di dalam kehidupan yang perlu diubah, dari kehidupan yang putus asa dan ruang-ruang yang terkunci. Sebelum mereka menyaksikan Yesus yang bangkit, mereka menerima Roh Kudus, lalu mereka menjadi orang yang hidup kembali, hidupnya diperbarui untuk membawa pengharapan, membawa damai sejahtera, membawa cinta kasih mereka dalam keberanian. Membawa dan menghadirkan keberanian, bukan ketakutan. Inilah hal yang menarik dalam kesaksian Yohanes tentang Pentakosta. Kita tidak perlu kemudian membandingkan dan lalu melihat bagaimana dengan kisah para rasul pasal 1. Injil Yohanes mau menegaskan sebuah hal yang sederhana di dalam kesaksiannya tentang Roh Kudus yang dijanjikan digenapi. Dalam Injil Yohanes berbicara tentang janji Yesus terkait Roh Kudus. Dan di akhir Injil Yohanes, Yohanes ingin mengakhiri bagian Injilnya dengan sebuah penggenapan janji. Bagaimana Roh Kudus itu sungguh-sungguh hadir dan Roh itu menghidupkan mereka. Menjadi penghiburan bagi mereka. Menjadi penolong bagi para rasul di dalam pelayanannya. Bagaimana mereka melayani? Bukan persoalan mereka diperlengkapi dengan karunia-karunia yang hebat. Tetapi mereka diperlengkapi dengan kekuatan dalam kehadiran Roh Kudus. Seperti yang dikatakan sebelumnya. Dengan menyebut roh itu sebagai roh penghibur. Penolong yang sama kualitasnya. Penolong yang lain yang sama kualitasnya dengan Yesus. Peristiwa kematian Yesus sangat mengguncang para murid. Tetapi ketika Roh Kudus yang dijanjikan itu hadir dengan Yesus mengembuskan roh itu kepada para rasul, maka mereka mengalami sungguh roh itu adalah penolong yang lain, penolong yang sama dengan Yesus sendiri. Bahkan roh itu adalah penghibur. Sehingga mereka keluar dari ruang-ruang terkunci, mereka menghadirkan damai sejahtera, mereka membawa pengharapan, dan membawa damai sejahtera. Bagaimana dengan kehidupan Bapak, Ibu, dan saya? Apakah Pentakosta
menjadikan hidup kita orang-orang yang berpengharapan, membawa keberanian, menghadirkan keberanian, menghadirkan damai sejahtera, atau justru sebaliknya. Kehidupan kita di dalam kekristenan hanya terus berpikir tentang keputusasaan, berpikir tentang kemarahan, kebencian. Apakah yang kita alami dalam Minggu Pentakosta? Apakah roh itu menghidupkan kita atau belum? Tuhan Yesus memberkati. Amin.